Udah direkam? Record dong. Oke. Hmm, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 dengan saya Yusuf Leonardi, NIM 23515857, TP 13765. Saya Lalita Pandia Paramestri dengan NIM 23515859, TP 13767. Dan saya Aryo Bimo Dameswara dengan NIM 23515887 TP 13769. Kami dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal. Yang pertama, terdapat identitas jurnal dengan judul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Jagung di Sumari, Kecamatan Sindu, Kabupaten Donggala, dengan penulis Fadlun, Abdul Muiz, dan Sulaiman. Jadi juga terdapat volume, nomor, halaman, dan tahun terbitnya dari jurnal tersebut. Nah, teman-teman, kalau penasaran dengan jurnalnya, teman-teman bisa eh, lihat di link yang telah kami berikan pada layar. Nanti juga akan ada di deskripsi dari video ini. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa jagung itu tuh merupakan komoditas penting selain beras. Karena eh, orang banyak mengartikan beras dengan jagung sebagai pengganti dari karbohidrat untuk makanan pokok. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumari karena desa ini tuh merupakan desa yang memiliki produksi jagung yang lumayan tinggi. Dan dari analisis ini tuh diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi investasi dalam usaha tani jagung dan menganalisis kelayakan finansial usaha tani jagung. Oke, tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kelayakan finansial usaha tani di Desa Sumari, Kecamatan Sindu, Kabupaten Donggala. Penelitian ini tuh bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengembangan usaha tani jagung, serta sebagai referensi nih bagi para petani jagung di daerah tersebut. Lalu subjek penelitian dari jurnal ini adalah kelayakan finansial dari usaha tani jagung di Desa Sumari, Kecamatan Sindu, Kabupaten Donggala, Indonesia. Penelitian ini menganalisis tentang aspek-aspek keuangan seperti net present value, NPV, internal rate of return, IRR, dan net benefit cost ratio atau net B per C untuk menilai profitabilitas investasi dalam usaha tani jagung. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kelayakan finansial dengan menggunakan kriteria investasi, yaitu net present value, internal rate of return, dan net benefit cost ratio. Penelitian ini juga menggunakan metode sampel acak sederhana untuk menentukan responden dengan jumlah sampel sebanyak 30 petani dan dari populasi 103 orang. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha tani jagung di Desa Sumari, Kecamatan Sindu, Kabupaten Donggala, secara finansial layak untuk diusahakan karena nilai net present value yang diperoleh adalah sebesar 8.348.157 yang menunjukkan keuntungan dari investasi. Lalu untuk internal rate of return yang dihasilkan adalah 23,85%, lebih besar dari tingkat bunga bank yang berlaku sebesar 18%. Dan yang terakhir, net benefit cost ratio-nya yang diperoleh adalah 2,28, yang berarti untuk setiap 1 rupiah pengeluaran akan memberikan manfaat sebesar 2,28 rupiah. Baik,
Selanjutnya, untuk kesimpulan dari jurnal ini yang mengenai usaha tani jagung di Desa Sumari, Kecamatan Sindu, Kabupaten Donggala adalah bahwa usaha tani ini menguntungkan dan layak secara finansial. Hal ini ditunjukkan dengan nilai net present value sebesar 8.348.157 rupiah dan nilai internal rate of return sebesar 23,85% yang berarti lebih tinggi dari tingkat bunga bank sebesar 18%. Kemudian, nilai net benefit cost ratio sebesar 2,28. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut. Kelebihannya yang pertama adalah usaha usaha tani tersebut layak atau menguntungkan untuk diusahakan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai net present value yang positif. Kemudian juga analisis menggunakan NPV, IRR, dan net B per C menunjukkan bahwa usaha tani jagung ini layak secara finansial. Nah, sedangkan untuk kekurangannya adalah penyerapan teknologi baru perlu ditingkatkan untuk menunjang mutu produk agar lebih berkualitas. Yang kedua, daya dukung sumber daya manusia secara internal petani perlu ditingkatkan agar mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di luar daerah. Baik, sekian dari kami. Nah, di sini kami juga melakukan analisis yang kami lakukan sendiri di luar dari jurnal yang dihasilkan. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, nah di sini kami juga melakukan analisis eh, benefit cost ratio atau BCR, IRR, dan NPV. Nah, dengan analisis benefit cost ratio, di sini kami mendapatkan perbedaan. Di sini kami mendapatkan nilai sebesar 2,47. Sedangkan dari jurnal itu tuh sebesar 2,24. Kenapa hal ini dapat perbedaan? Karena eh, pada jurnal terdapat kesalah hitungan atau kekeliruan dalam menghitung net benefitnya. Eh, di sini terdapat kesalahan. Terus kami juga menghitung IRR itu dapat 62%. Kenapa hal ini jauh berbeda dari jurnal? Karena menggunakan pendekatan yang berbeda. Dan selain itu juga kesalahan sebelumnya yaitu kesalahan dalam menghitung net benefitnya juga mempengaruhi hasil dari eh, benefit cost ratio dan IRR ini. Selanjutnya, kami juga menghitung kembali net present value atau NPV. Jadi kami mendapatkan hasil sebesar 10.090.087,4 rupiah. Sedangkan pada jurnal itu sebesar 8.348.157 rupiah. Eh, Hal ini tuh terjadi karena jurnal perhitungan dan benefitnya juga kurang tepat. Tetapi dari semua itu hasilnya itu tetap menunjukkan bahwa eh, finansial usaha tani jagung ini tuh layak untuk dilakukan seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.